Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan sehingga hari ini Engkau nambahi kami, juga memberikan kesempatan pada hari ini kami ada di dunia. Sebab itu biar hari ini kami persembahkan kepada Tuhan, bukan hanya waktu tapi hati pikiran kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Kiranya Tuhan menyertai memberkati kami semua sehingga kami boleh dipulihkan, dikuatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, buatlah supaya kami menjadi pendamai, pengampun, penuh dengan kasih, pemersatu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kerap kali ada hal-hal tertentu yang membuat kita ini merosot. Artinya jasmani kita bisa merosot, mungkin mental kita merosot, ekonomi kita merosot, mungkin pelayanan kita ada teraniaya, atau mungkin kita dikucilkan, atau mungkin banyak orang memusuhi kita atau memfitnah. Maka mungkin kesehatan kita merosot, atau mungkin kita kelelahan di dalam pekerjaan, dalam pelayanan maupun rumah tangga. Namun ingat saudara, dikatakan walaupun secara jasmani manusia lahir kita merosot, namun iman kita tidak boleh ikut merosot. Walaupun mungkin kita dikecewakan, mungkin kita waktu kita saudara mungkin dipakai orang untuk hal yang tidak baik, namun kita tetap rohani kita tidak boleh merosot. Iman kita harus semakin meningkat. Mungkin waktu kita disita orang lain sehingga kita tidak bisa melayani, tidak bisa kerja dengan baik. Mungkin karena kesehatan, mungkin karena ada sesuatu, tetapi tetaplah saudara bahwa kita tidak boleh sampai iman kita merosot dan rohani kita merosot. Karena rohani kita hari demi hari harus semakin meningkat. Dan semakin meningkat dan semakin meningkat. Minimal berhenti sejenak, bukan turun. Dan naik, kemudian naik terus. Bukan turun ke bawah. Sebab seseorang jikalau rohaninya merosot, pasti dipastikan iblis akan mengambil alih hidup mereka. Sehingga satu setan yang pernah keluar akan membawa 7 setan yang lebih jahat masuk kepada orang itu. Sehingga tambah sukarlah dia untuk kembali berapi-api, untuk kembali meningkatkan rohaninya, membutuhkan waktu yang lama dan kekuatan yang luar biasa. Sebab itu jangan sampai menoleh ke belakang, jangan sampai kecewa, jangan sampai rohani dan iman kita merosot. Walaupun secara jasmani manusia lahir kita merosot, tetaplah tingkatkan iman kita. Apapun kondisinya di dunia ini, saudara kita tahu bahwa semuanya itu berputar. Ada waktunya kita di atas, ada waktunya di bawah. Saya bacakan satu firman Tuhan, 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Walaupun saudara banyak masalah, kita tidak boleh tawar hati. Walaupun kita fitnah, mungkin salah paham, mungkin dikucilkan, diturunkan, direndahkan, diremehkan, ditegur, atau kita kehilangan sesuatu, jangan tawar hati. Mungkin kita menghadapi kesulitan, tantangan, karena tidak setiap hari kita akan beruntung. Mungkin angka-angka akan naik turun, saudara. Mungkin kelihatannya kita rugi, tapi besok kita bisa untung besar, karena kita tahu bahwa Tuhan pada akhirnya akan menolong kita. Itulah pengharapan yang kuat. Manusia bukan ditentukan hari ini saja, tetapi pada akhirnya. Apa akhirnya itu minggu depan, atau tahun depan, atau 20 tahun lagi. Yang penting di akhir, bukan di awal. Di awal ikut Yesus, mungkin kita bayar harga, mungkin ada sesuatu proses. Tetapi di akhir, ketika manusia, rohani kita meningkat, batinnya kita meningkat, iman kita meningkat, di situ kita akan melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Dan otomatis hari-hari menjadi baik sekali. Hal yang kedua, saudara, yaitu mari kita mengerjakan segala sesuatu terutama yang mengandung nilai kekekalan. Walaupun itu harus bayar harga.
walaupun itu harus rugi, walaupun itu harus ada penderitaan dan pengorbanan. Tetapi saudara, itulah nilai-nilai kekal. Nilai-nilai kekal tidak bisa kita lakukan dengan mencari, saudara, hal-hal yang sepertinya upah, pujian. Kadang-kadang saudara kita mendapatkan kenyamanan. Tapi kerap kali nilai-nilai kekal itu saudara kita dapat ketika kita melakukan satu pengorbanan. Sesuatu yang diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Satu penderitaan, saudara. Itu satu kerelaan hati, satu kemurnian. Sebab itu mari saudara kita lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dari sini kita melihat bahwa ada penderitaan. Mungkin kita berkata penderitaan kita berat, tetapi sebenarnya itu ringan. Mungkin masalahnya menjadi berat itu karena kita belum terlatih. Kita terkejut dalam masuk pelayanan, loh kok banyak gesekan. Begitu masuk pelayanan, loh pemimpin saya seperti ini. Masuk pelayanan, loh anak buah saya seperti ini. Kok nggak mau? Mungkin dalam pelayanan, loh khotbahnya seperti ini. Kondisinya seperti ini. Saudara, bisnis saya seperti ini. Rumah tangga seperti ini. Penderitaannya, saudara, mungkin itu merasa berat karena itu di awal. Karena kita tidak siap. Sehingga Tuhan mulai nambah terus. Nambah. Sehingga kita nanti suatu hari kita di atas, kita tahu bahwa sebenarnya penderitaan yang kita alami selama kita di dunia sebenarnya itu ringan. Karena Tuhan berkata, pikulaku yang kupasang karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Karena Tuhan ikut memikul kuk itu, bahwa kita tidak sendiri ketika kita ada di lembah, kelam atau sakit atau sulit. Tetapi tetap kita memuliakan dan mengerjakan nilai-nilai sesuatu yang kekal. Melebihi dari semua. Contohnya, ada orang yang sakit di rumah sakit. Dia sakit. Mungkin dia mengeluh karena biaya besar. Tapi itu tidak bisa dihindari. Dia mungkin harus menjual. Itu tidak bisa dihindari. Itu harus dikerjakan. Tetapi sambil itu kita minta hikmat. Tetap kita harus bayar. Mungkin Tuhan akan kasih keringanan, ngasih hal yang baik, ya. Tetapi ada di sekeliling kita. Orang-orang yang mesuk mungkin. Ya mungkin dokter, suster, atau tetangga kita pasien yang sama-sama. Jikalau saat itu kita sadar bahwa biaya tidak mungkin, saudara, kita tidak bayar. Tidak mungkin kita tidak mengeluarkan biaya. Tidak mungkin kita tidak mengalami sakit. Tetapi itu harus kita alami. Namun saat itu kita harus menambah nilai-nilai kekal. Yaitu memberi kekuatan kepada yang sakit. Bahkan menghibur kepada yang datang. Mengingatkan, menasihatkan kepada yang besuk. Bahkan kepada dokter pun sekalipun, saudara, kita harus juga memberikan positif sebagai orang-orang yang beriman dan yang rohani. Dan kita lihat hal yang ketiga. Jadi saudara pandanglah bahwa penderitaan yang kita alami yang ketiga adalah, saudara, nilainya kekal jauh melebihi dari penderitaan. Jangan melihat penderitaan kita melebihi daripada nilai kekal kita. Jangan melihat penderitaan kita melebihi daripada pelayanan kita. Jangan melihat bahwa penderitaan itu lebih berat daripada pelayanan kita. Atau nilai-nilai rohani kita. Lihatlah bahwa apa yang kita kerjakan di dalam rohani pelayanan jauh melebihi daripada penderitaan yang kita alami. Disitulah kita akan melihat bahwa kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Mari saudara, kalau engkau membutuhkan pertolongan dari Tuhan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, studi, karir, keuangan, perjodohan, apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Percayalah, kuasa Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kasihnya tetap sama. Jika saudara sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Percayalah, nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan oleh bilur-bilurmu, penyakitmu disembuhkan. Dan Yesus berkata, oleh imanmu, maka itulah mengalami kesembuhan. Dan imanmu menyelamatkan engkau. Bukan kepada orang. Sumber mujizat, sumber kesembuhan, sumber berkat. Bukan kepada orang lain. Tetapi ada di dalam dirimu. Melalui imanmu yang bekerja.
dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu bangun imanmu. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus, jadilah pulih, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, biar engkau diberkati, dipakai Tuhan. Dan biar Tuhan membuka jalan, memberikan hikmat. Sehingga engkau menerima apa yang sudah disediakan bagimu. Dan segala pintu boleh dibuka. Sehingga engkau mengalami kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.